Pemirsa Anda kembali menyaksikan laporan khusus KTT ke-43 ASEAN. Tim media yang meliput seluruh prosesi KTT ke-43 ASEAN di Jakarta diberikan fasilitas yang mengesankan oleh pemerintah Indonesia. Baik jurnalis media internasional maupun nasional mengaku senang dengan pelayanan luar biasa di Media Center KTT ASEAN. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan fasilitas media center untuk mendukung kerja jurnalis yang meliput gelaran konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN 2023. Para jurnalis nasional maupun internasional pun sibuk beraktivitas memberitakan rangkaian gelaran KTT, mulai hari pertama hingga hari ini. Berlokasi di Hall B JCC Senayan, Jakarta, para jurnalis dimanjakan dengan sederet fasilitas yang disediakan di media center. Mereka mengaku puas dan takjub dengan pelayanan serta dukungan yang diberikan oleh Panitia Media Center. This is our second time to come to Indonesia. We came before for the foreign ministers meetings earlier this year. Compared to that time, we love this media center a lot. This is much prettier, massive. There are tons of seats available. I'm happy that I don't need to fight for seats. But it's just too cold for me, for us. We are based in Tokyo. Normally, we don't set the temperature to be this low. Bahkan, jurnalis asal Kamboja merasa media dan para jurnalis begitu diistimewakan dengan berbagai pelayanan. Segala kebutuhan dan informasi di media center bisa mereka dapatkan. I think it's a very quiet and unique arrangement. It's very good, and I really appreciate. We got a very comfort zones, a very big convention center, and also about everything here very well prepared. Media centernya sih saya rasa cukup bagus dalam artian memang mendukung ya untuk kita menjalankan apa yang perlu kita perlukan dalam mengcover KTT ASEAN ini, dari sisi fasilitas, kemudian komputer juga banyak, printer, ada fotokopi, ada segala macam, termasuk juga makanannya enak-enak. Banyak banget fasilitas yang bisa kita rasakan, terutama wartawan, mulai dari makanan, mulai dari tempat yang disediakan untuk kami mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari, koneksi internetnya juga udah oke banget gitu, dan so far semuanya udah ada, colokan listrik juga ada. Itu sangat-sangat dibutuhkan banget sih untuk kita sebagai seorang TV jurnalis. Sebelumnya, Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan bahwa Kominfo menghadirkan serangkaian fasilitas lengkap yang optimal selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan peliputan rekan-rekan media. Nah, media center kita ini melayani dengan memberikan top service gitu buat media, buat semua wartawan yang menggunakan fasilitas di media center. Saya juga mendengar banyak pujian-pujian dari rekan-rekan negara tetangga kita ya. Mereka mengatakan, wow, this is the super media center that we ever see, ya gitu ya. Wow. Bedio Deci Lustarini selaku Koordinator Sekretariat Tim Pelaksana Teknis Media Center KTT ke-43 ASEAN mengatakan, dengan adanya kekompakan kerja keras panitia selama ini, Indonesia bisa membuktikan melalui media center bahwa jurnalis merupakan salah satu komponen penting dari penyelenggaraan suatu acara. Di sini, di media center ini, jurnalis benar-benar dimanjakan, diutamakan untuk pelayanannya, mulai dari layanan kerjanya, kemudian layanan konten, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah layanan hospitality. Mulai dari makanan jurnalis, kemudian kopi, disediakan kopi khas Indonesia, sampai ke layanan medis yang juga menjadi primadona bagi para jurnalis, karena di situ mereka bisa mendapatkan layanan gawat darurat maupun untuk tambahan bagi imunitas daripada para jurnalis. Nah, ini yang kita lihat menjadi titik poin utama daripada media center yang kita bisa katakan sukses. Selebrasian 2023 menjadi salah satu agenda untuk memeriahkan KTT ASEAN 2023. Acara berbasis komunitas bertajuk Selebrasian 2023 ASEAN and Creative Economy Week digelar di kawasan stasiun Skybridge MRT ASEAN pada 6 hingga 9 September 2023.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif semarakan KTT ASEAN ke-43 dengan menggelar acara berbasis komunitas dengan tajuk Celebration 2023 ASEAN and Creative Economy Week yang berlangsung pada tanggal 6 hingga 9 September 2023. Berlokasi di Skybridge Stasiun MRT ASEAN Jakarta, Kemenparekraf menggandeng belasan tenan untuk memamerkan karya UMKM lokal, produk desa wisata, ragam cendramata, wasra Nusantara, serta berbagai sajian kuliner. Berlatar Skybridge Stasiun MRT, Celebration menargetkan 6.000 lebih penumpang MRT yang berlalu lalang setiap harinya untuk diperkenalkan dengan produk kreatif anak bangsa. Sandiaga Uno menyatakan Celebration juga ditujukan untuk menjadi momentum dalam membuka peluang usaha dan kebangkitan ekonomi, pemberdayaan UMKM, dan kebangkitan ekonomi kreatif ASEAN. Saat KTT ASEAN dalam beberapa jam ini akan berakhir dan kita akan menyerahkan keketuaan kita ke Laos, selebrasinya diteruskan di stasiun MRT ASEAN. Kita membuat celebration dan ini adalah menselebrasi kesuksesan insya Allah dari KTT ASEAN, dan seminggu ke depan kita menselebrasi ekonomi kreatif yang ada di ASEAN. Sementara itu, terpilihnya stasiun MRT sebagai ajang showcase ini merupakan bentuk dukungan PT MRT untuk para pelaku UMKM memasarkan produknya di stasiun-stasiun MRT serta mengkampanyekan penggunaan transportasi publik yang aman dan nyaman. Kita ingin sekali lagi mengendorse teman-teman semuanya, publik ya, untuk menggunakan transport publik ya. Khususnya apalagi kita sekarang posisinya sedang hot masalah polusi gitu ya. Kehadiran acara ini memberi kesan tersendiri bagi pelaku UMKM. Ada perasaan bangga dan senang karena bisa berkontribusi dalam acara ini. Seperti yang disampaikan Bima, pemilik toko souvenir khas Jakarta yang menawarkan produk berupa mug, kaos, ID holder, hingga tas. Seperti souvenir dari mug, puzzle, ada juga boneka, baju, ID card juga ada, tas juga ada. Perasaannya sih senang banget karena dapat bergabung di KTT Clear ASEAN ini, bisa memperkenalkan produk-produk UMKM dari Jakarta. Hal senada disampaikan Mayang dan Iam dengan perasaan bahagia. Mereka menjadikan momen yang ada sebagai kesempatan untuk semakin memperkenalkan kuliner khas Indonesia, khususnya yang berasal dari Jakarta atau kuliner khas masyarakat Betawi. Kalau saya sih sebenarnya kan produknya ini juga sama es Selendang Mayang karena punya kakak ya. Dan kita juga membawa makanan kuliner Betawinya seperti kembang goyang, akar kelapa, biji ketapang, kue satu, sama dodol Betawi. Biar pelutoknya juga senang banget kita ikut dilibatkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kedepannya bisa seperti ini lagi dan lebih baik lagi. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami masih akan kembali dengan berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN.